Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 18, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-18. "Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Judul renungan kali ini, Tetap Beriman Meski Ditentang, ditulis oleh Lisa Samra. Sahabat ODB, Esther dibesarkan di sebuah suku di Filipina yang menentang iman Kristen. Ketika sedang berjuang melawan penyakit yang mengancam nyawa, Esther menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus lewat doa bibinya. Hari ini Esther melayani dengan memimpin kelas pendalaman Alkitab di komunitas lokalnya di tengah sejumlah ancaman kekerasan dan pembunuhan terhadapnya. Ia masih melayani dengan penuh sukacita dan berkata, "Aku tidak bisa berhenti memberitahu orang tentang Yesus karena aku sudah mengalami sendiri kuasa, kasih, kebaikan, dan kesetiaan Allah dalam hidupku." Melayani Allah di tengah lingkungan yang menentang iman Kristen memang dialami oleh banyak orang saat ini. Itu pula yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 pemuda Israel yang hidup dalam penawanan di Babel. Dalam kitab Daniel, kita melihat bagaimana mereka bertiga tetap menolak sujud, menyembah patung emas raksasa Raja Nebukadnezar, sekalipun di bawah ancaman hukuman mati. Mereka bersaksi bahwa Allah sanggup melindungi mereka.
Tetapi mereka memilih untuk tetap melayani. Seandainya dia tidak menyelamatkan mereka. Daniel pasal yang ketiga 18. Ketika mereka dilemparkan ke dalam perapian, Allah benar-benar ikut menemani mereka dalam penderitaan mereka. Terkejutlah semua orang karena mereka selamat. Bahkan rambut di kepala mereka tidak hangus. Jika kita menghadapi penderitaan atau penganiayaan karena iman, contoh-contoh orang beriman dari zaman dahulu hingga sekarang mengingatkan kita bahwa Roh Allah senantiasa menyertai kita. Dia hadir untuk menguatkan dan menopang kita ketika kita memilih taat kepadanya. Bahkan, seandainya keadaan yang terjadi berbeda dari apa yang kita harapkan. Sahabat ODB, bagaimana Anda menunjukkan kesetiaan Anda mengikut Allah meskipun banyak mendapat pertentangan? Dan sebaliknya, bagaimana Allah menunjukkan dirinya tetap setia kepada Anda? Ya Allah, terima kasih karena Engkau begitu mengasihiku. Tolonglah aku agar tetap mengikut-Mu dengan penuh sukacita, sekalipun banyak yang menentangnya. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.